Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil qail ma nahala walidun an waladihi ahabbu ila Allahi min tarbiyatin hasanatin. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Bapak Ibu, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya menghaturkan terima kasih kepada asatidzah. Kemudian atas atensi perhatian Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara kajian wali santri ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat ini menjadi keberkahan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Para jamaah sekalian, saya membuka pertemuan kali ini setelah rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan kilas balik dari tahun 2008. Pesantren Sabtu Ahad ini saya bikin cuma satu kelas dulu, 2008. Berapa tahun, Pak? 13 tahun ya. Itu saya tanya tadi, mohon maaf ya, saya tanya ini soal dapurnya, infake piro? 2008 sampai sekarang tetap tiba. Oke? Tetap. Itu satu. Kemudian yang kedua, dulu impian saya secara pribadi waktu itu namanya bukan Geria Tilawah, Kampung Tilawah. Pesantren Sabtu Ahad ini ada di tiap RT dulu itu. Kepinginnya begitu. Kemudian yang berikutnya, ini adalah sebuah jembatan belajar agama yang menyenangkan dengan konsep pesantren Sabtu Ahad. Pesantren Sabtu Ahad, anak-anak dibiasakan menjalani siklus beragama 24 jam bersama-sama dengan tools yang menyenangkan. Mangane enak, turune enak, tahajudnya gak pati dawa-dawa. Itu semuanya menjadi variabel pesantren Sabtu Ahad. Untuk kemudian ternyata setelah pesantren Sabtu Ahad ini kita kembangkan pribadi melalui institusi namanya Geria Tilawah, juga ada yang bikin pesantren Sabtu Ahad yang serupa. Banyak itu. Biasanya minta izin, mau dibawa kami atau bikin sendiri. Bikin sendiri Ustaz, ya gak apa-apa. Para jamaah sekalian, maka keseriusan Anda untuk datang di tempat seperti ini, itu saya kepingin memberikan apresiasi yang sangat. Ini adalah bagian dari kita memikul tanggung jawab bersama, memikul amanah pendidikan anak. Kita tengok dulu sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Bani Israil. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu memberikan keputusan agar kalian wahai umat manusia jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan kepada ibu bapak hendaknya kalian berbuat baik. Kalau salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya menua bersama kalian, jangan sekali-kali kalian mengatakan cis, ayah, mama. Wala tanharhuma, jangan membentak ibu bapak Anda. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah kepada ibu bapak Anda itu ucapan yang memuliakan.
Bahasa orang Jawa, basa kromo, qaulan karima. Kata seorang ulama tabi'in, qaulan karima itu adalah ucapan seorang hamba sahaya kepada tuannya karena dia melakukan kesalahan. Itu ucapan seorang anak kepada ibu bapaknya. Saya lanjutkan. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Rendahkanlah sayap kalian berdua wahai anak-anak kepada ibu bapak Anda. Ini arti tekstualnya. Wakhfid lahuma janah. Janah itu sayap. Janahal dhulli minar rahmah. Penuh kasih sayang kepada ibu bapak. Wa qul, dan katakanlah wahai para anak, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ujung ayat inilah yang akan saya jadikan tema pembahasan kita. Oke? Engko ayate golekno dhewe, Pak. Iki PR kanggo sampean. Surat Bani Israil ayat lek gak 23 24 ya 23 23. Silakan ditengok. Waqul, dan katakanlah wahai para anak, Rabbirhamhuma, Tuhanku, sayangilah ibu bapakku. Curahkan kasih sayangmu kepada ibu bapakku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua menyayangiku waktu kecil. Digunakan rabbayani shaghira, rabba yurabbi, menumbuh kembangkan potensi kebaikan anak. Sebagaimana mereka mengasuh, sebagaimana mereka itu capek-capek membiayai, mengantarkan, sebagaimana mereka itu susah karena perilaku anak atau berbangga karena potensi anaknya muncul. Rabbayani shaghira. Para jemaah sekalian, Anda yang menerjemahkan, memikul tanggung jawab sebagai orang tua dengan memasukkan ke pesantren Sabtu Ahad, maka kami bangkitkan kesadarannya mendidik anak ini. Mari bareng-bareng loh, Pak. Karena untuk suksesnya tarbiyah anak-anak kita, putra-putri umat Islam, para jemaah sekalian, itu paling tidak membutuhkan 3 komponen. Iki sing ideal. Ya wong tuane, ya gurune, ya santrine. Oh, ini 3 ini ideal. 3 ini ideal. Saya tunjukkan kenapa 3 ini ideal ya. Saya tunjukkan 2 kisah. Yang pertama, yaitu kisah seorang santriwati namanya Maryam. Orang tuanya namanya Pak Imron karo Bu Imron. Gurune jenenge Lek Zakaria, karena Pak Liye dhewe. Surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Silakan dikaji sendiri. Itu satu bentuk kerjasama klub guru, wali santri, murid. Akhirnya metu karomai. Metu apa, Pak? Metu karomai. Muncul kemuliaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyonya Zakaria menerjemahkan keinginan suami yang begitu menginginkan anaknya itu menjadi pemimpin bagi umat era itu, berkhidmat di Baitullah, di Baitul Maqdis, Yerusalem. Seraya berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Tuhanku, bayi yang di dalam perutku ini aku proyeksikan untuk pemimpin umat. Aku bebaskan dari semua kesibukan duniawi, semata-mata berkhidmat di rumahmu yang suci. Terimalah cita-citaku ini, engkau maha mendengar lagi maha tahu. Kemudian berguru kepada Pak Liye Dewe, Zakaria, seorang nabi. Muridnya ini juga semangat.
kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria sang guru itu menengok ke ruangannya Maryam, didapati di ruangan itu hidangan yang menyelisih musim. Ini musim panas, ada hidangan musim dingin. Buah-buahan musim dingin. Ini musim dingin, ada hidangan musim panas. Sang guru yang begitu peka bertanya, "Anna laki hadza?" Nduk kono ala toto endi? Sang murid yang begitu patuh itu, kalau santri Sidogiri itu konon kalau menghafal Quran selama 1 tahun itu tidak tahu jalan raya. Saking diisolasi supaya betul-betul ilmunya itu fokus. Nah, ini Maryam itu juga begitu, fokus. Di dalam mihrabnya itu nggak keluar-keluar. Dok, kamu dapat makanan dari mana ini? Dia mengatakan, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini langsung dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tanpa batas. Jadi santri, guru sama wali santrinya klop. Metu karomai anak ya, Pak. Oke? Jadi ulama masih kecil. Dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Itu Maryam. Satu. Yang kedua, ini ceritanya guru, murid sama wali santri itu klop. Sekarang saya ceritakan single parent. Seorang istri, suaminya sudah nggak ada nasibnya, sudah nggak jelas, tidak ada keterangan. Namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya, Bu? Gue lali, nggak sandal lali jenenge. Diingat-ingatin ya. Ummu Sulaim itu punya anaknya namanya Anas. Namanya siapa? Anas. Diingat lagi. Nabi hijrah ke kota Madinah. Masing-masing orang itu kepingin memberikan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim itu sedih, ya Allah, semua orang itu kepingin memberikan sesuatu kepada Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Terus kepikir ibu, aku lah duwe anak. Maka Ummu Sulaim membawa anaknya yang namanya Useling, alhamdulillah, Anas, usia 10 tahun, sekitar segitulah. Dibawa ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku Anas. Aku sediakan untuk Anda ya Rasulullah, aku serahkan kepada Anda wahai Rasulullah, supaya berkhidmat melayani Anda. Selama kurang lebih 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkhidmat di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyantrik di rumah sang kiai, ngono lho. Bahasa sekarang itu. Jadi langsung nang grandmaster. Nyantrik di situ. Bagaimana Rasulullah menerima tamu, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan rumah tangganya, bagaimana Rasulullah ketika sholat Jumat, bagaimana Rasulullah menerima duta-duta besar. Itu menjadi keilmuan tersendiri bagi Anas. Sampai-sampai sang ibu yang single parent ini ngomong begini. Suatu saat Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah. Gak saya ceritakan, tapi sang ibu ini bilang begini, ya Rasulullah, tolonglah panjenengan doakan anak saya ini. Maka kemudian sahabat Anas bin Malik yang kecil, yang nyantrik ngaji di rumah Rasulullah SAW itu didoakan 4. Allahumma kthir amwalahu wa tawil umrahu. Allahumma apa tadi? Allahumma tawil umrahu, panjangkan umurnya, wa wasi' rizqahu. Kemudian ada 4 doa. Ya Allah, panjangkan umurnya, lapangkan rizkinya, perbanyak anaknya, wa akthir auladahu, dan ampuni dosanya.
Maka kemudian sahabat Anas ini termasuk penduduk Madinah yang jumlah anaknya itu lebih dari 100 orang. Kebun penduduk Madinah itu biasanya panennya itu setahun sekali. Beliau panennya 2 kali. Beliau salah satu sahabat Rasulullah yang usianya sampai tua. Ada yang mengatakan 100 lebih. Kata sahabat Anas, ketika sudah tua, Rasulullah itu mendoakan saya 4. Panjang umur, murah rizki, banyak anak, ampunan. 3 ini sudah saya dapatkan. Aku karek enteni sing situ, ampunan. Para jamaah sekalian, ini juga hasil dari gurune klop, muridnya semangat, wong tuane semangat. Lah ngono sih, Pak. Iya, Bu. Ini sing ideal. Iki sing ideal. Keikutsertaan Anda untuk datang di sini, aku seneng pisan, Pak. Oh, iki bagian keseriusan nih. Anda kalau berbisnis, Pak, sing lanang-lanang iki lho. Pokoke wong lanang iki lek kepentingane lagi padha, ana kepentingan sing padha, iku sering ketemu. Janjian ngopi gini, mangan pecel gini, sepedaan meeting poinnya gini. Itu lek kepentingannya sama, akan saling bertemu. Lek kepentingannya itu berbeda, katanya ketemunya wegah. Kepentingan kita ini sama loh, Pak. Bagaimana kita mensoleh dan mensolihakan putra putri Anda, untuk suatu saat tumbuh kembangnya dia itu jadi orang baik, jadi pribadi yang berkah. Para jamaah sekalian, itu gambaran ideal. Saya tak turun gridnya. Siapa yang hafalan Qur'annya antara bapake karo anake padha ngene. Ana sing ngacung bapak-bapake. Ngongoni tok yang murojaah. Bapake gak tau murojaah. Lah ngono apa gawane wong-wong. Lah ya sih, Pak. Kon murojaah anak. Ibuke ya ngono. Sapa sing hafalan hadise padha ambek anake? Tertunduk kabeh wong-wong iki. Sampeyan niku, Pak, iku mirip Imam Al-Ghazali. Bapak iku gak pati pinter Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam wa barakatul anam, yang menjadi argumentasi pembela agama Islam di seluruh dunia pada eranya itu Imam Al-Ghazali. Iku anake gak duwe, Pak. Dia namanya Muhammad. Adike jenenge Ahmad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi namanya. Imam Al-Ghazali itu bapaknya miskin, ora pati pinter. Kalau datang di pengajian, ustadznya pinter ceramah, bapaknya ndonga, ya Allah, jadikan anak saya itu seperti beliau. Kalau ada orang alim, ya Allah, jadikan anak saya seperti beliau. Karena menyadari kebodohannya. Sampeyan ngakoni kebodohan apa ndak? Tak dua mbak ane sampeyan. Ndak lah. Tapi Pak, saya mensyukuri keberadaan Anda datang, aku senang bisa. Lah, bapaknya Imam Al-Ghazali ini itu seluruh hartanya diberikan kepada kiai kampung. 2 orang anaknya itu tinggal di situ bersama gurunya. Sampai bapaknya wafat pun akhirnya hartanya sudah habis. Gurunya ngomong, "Le, arek loro, harta yang dititipkan bapakmu untuk pembiayaan pendidikan kamu wis entek. Sekarang ilmu yang di saya juga entek ya, bisa. Kamu berangkat ke kota saja. Di sana temui seorang ulama namanya Imam Al-Juwaini alias Imam Al-Haramain. Imam Al-Ghazali datang ke situ ngaji. Beliaulah yang menggantikan posisi Imam Al-Haramain gurunya. Bahkan pencapaian Al-Ghazali itu lebih tinggi daripada gurunya. Anaknya wong gak pinter, tapi semangatnya ono, pengorbanannya ono. Ketemu guru semangat, guru sembodo, areke pinter sembodo. Ternyata untuk suksesnya seorang santri itu kadangkala 2 belah pihak saja wis cukup, Pak.
yang punya kesungguhan. Anake karo gurune. Wong tuane gak pati pinter, wis ngirim ngono ae. Di outsourcing nol saiki. Semelok guru iki. Sehingga menjadi ulama pada zamannya yang luar biasa. Demikian juga yang terjadi pada Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, anaknya Pak Ismail. Itu juga ibunya single parent. Demikian juga yang terjadi kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurune Imam Syafi'i. Ibunya single parent. Demikian juga untuk Imam Syafi'i, lahir di Gaza, kemudian bapaknya meninggal. Imam Syafi'i itu orang Mekah, winter, umur 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kirim oleh beasiswa nang Medina, belajar nang Imam Malik. Dari situ mana-mana sudah beliau. Siapa sih nggak tahu Imam Syafi'i? Pada jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah riwayat orang-orang yang ada keseriusan 3 pihak. 2 belah pihak ini saja sudah serius, ya Allah, itu luar biasa para jamaah sekalian. Paling tidak para jamaah sekalian, para orang tua yang hadir di kajian ini semakin menunjukkan keseriusannya. Kalau toh Anda tidak mampu mengikuti keilmuan yang lagi ditekuni anak Anda, menghafal hadis, kemudian menghafal Quran, berilah motivasi. Nak, ayahmu ini memang tidak selancar kamu juz 27, tapi ayah gelem nyemak kamu, nak. Ngewangi nyemak sehari 10 menit setelah sholat subuh. Itu sudah, anak itu seperti diperhatikan betul. Atau pada hari Jumat dikhususkan mendampingi anak. Nak, hadis yang kamu peroleh pekan ini apa? Di situ tulisannya, ayah tak kepingin maca pisan. Penjelasannya ya apa nak ini, nak? Para jemaah sekalian, pesantren yang kita kembangkan ini adalah pesantren bibitan. Pesantren apa, Pak? Pembibitan. Anda tahu Pak Koi? Pembibitan itu kadang-kala ribuan. Enggak sing dadi ya mek titik. Sing corake wapi ngono. Loh, kita itu berharap para jemaah sekalian, dari bibit-bibit yang kita sekarang itu tanam, itu muncul kader-kader ulama. Saya begitu berharap dari kebiasaan menghafal Quran di pesantren Sabtu Ahad itu, mereka kelak ketika SMP itu, kelas 3 SMP sudah selesai 30 juz fluently. Kemarin saya menengok hafalan kitab Tajridus Shorih Imam Az-Zabidi, hafalan ringkasan Sahih Bukhari 2000 sekian ratus hadis. Itu hafal. Waduh, saya tuh kepingin lagi suara hari gak menghafal Quran tok, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Arba'in An-Nawawiyah, hafal Tajridus Shorih, hafal Sunan Abu Dawud, hafal Fathul Qorib, hafal kitab-kitab itu semuanya dihafal. Pak, pada zaman kehidupan umat Islam itu ideal, orang hafal Quran itu wis kayak gula kacang, Pak. Wakeh banget. Tidak istimewa. Sekarang ketika umat Islam itu mengalami penurunan, sekarang itu ada anak hafal Quran, wah, wapi luar biasa. Itu juga bagus. Tapi sebetulnya dari bibit-bibit yang kita ini mau rancang sekarang itu, proyeksi ke depan adalah mereka menjadi ulama Rabbani yang betul-betul menjaga teks-teks keagamaan ini, membawa keberkahan di dalam kehidupannya untuk dirinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Siap ya Pak ya? Untuk bekerja sama dengan kami, untuk bekerja sama dengan institusi Geria Tilawai. Para jamaah sekalian, tengok doa yang tercantum di surat Al-Isra tadi. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka dulu menyayangiku, menumbuh kembangkan potensiku ketika aku masih kecil. Para jamaah sekalian, kenangan ketika Anda susah payah mengantar anak ke pesantren Sabtu Ahad, maka mudah-mudahan itu adalah kenangan yang bakal melekat di benak anak Anda.
yang itu menjadi energi lisan mereka nanti ketika Anda sudah tua, mereka mengucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka dulu menyayangiku waktu kecil. Para jemaah sekalian, sudah sesuai dengan arahan MC tadi, insya Allah kajiannya nggak lama. Ternyata betul 23 menit sudah. Gitu ya Pak?